Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat beribadah kepada semua warga jemaat dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami menginformasikan beberapa warta lisan sebagai berikut. 1. Persekutuan khusus lansia Hana Simeon dilaksanakan pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 10 WIB melalui Zoom. 2. Acara Kompas dilaksanakan pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 18 WIB melalui Zoom. 3. Persekutuan Keluarga Wilayah atau PKW dalam rangka mempersiapkan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Kamis 24 Maret 2022 pukul 18 WIB melalui Zoom di wilayahnya masing-masing. 4. Persekutuan Pasutri Aquila Priscilla akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Maret 2022 pukul 19 WIB melalui Zoom. 5. Youth Ministry akan mengadakan kegiatan training skill for leaders pada hari Sabtu 25 Maret 2022 pukul 18 WIB melalui Zoom. Kegiatan ini terbuka juga untuk umum. 6. Persembahan aksi puasa Paskah dilaksanakan sampai dengan Kamis Putih 14 April 2022. Jemaat dapat memberikan persembahan ini secara non-tunai dengan mencantumkan angka 5 di belakang angka persembahan. Persembahan yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan diakonia bidang kesaksian dan pelayanan. 7. Tim diakonia transformatif dan tim gebetan mengajak jemaat sekalian untuk berpartisipasi sebagai donatur untuk aksi diakonia dalam bentuk pemberian pakaian bagus pakai, sembako, paket isoman, maupun dana. 8. Jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Ibadah hari ini dengan tema It's time to bear fruit, waktu untuk berbuah. Pelayanan firman Pendeta Ratna Indah Widyastuti. Sebelum masuk saat teduh, mari kita saksikan video Gejayan Tetulung berikut ini. Ada yang baru dari Gejayan Tetulung yang akan di-launching di bulan April nanti. Kita bisa mengakses semua keperluan kita di tetulung.gkigejayan.or.id. Jadi kita nggak perlu lagi repot untuk mencari kebutuhan kita, karena semua tersedia di Gejayan Tetulung. Dengan klik akses tetulung.gkigejayan.or.id. Bagi anggota jemaat GKI Gejayan dan aktivis yang berminat untuk memasang iklan atau info usahanya, sedang mencari jenis barang dan jasa tertentu, dapat menghubungi admin Gejayan Tetulung melalui WhatsApp di 0813 888 33768 atau 0818 0430 3005. Akses Gejayan Tetulung melalui tetulung.gkigejayan.or.id. Gejayan Tetulung, pasar online keluarga GKI Gejayan, bahu-membahu membangun kembali perekonomian.
Shalom saudaraku. Mari bersama memulai ibadah Prapaskah 3 ini dengan membaca litani menurut Mazmur 63 dan 95. Oh datanglah, mari kita bernyanyi untuk Tuhan, mari kita membuat suara gembira ke batu karang penyelamat. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita membuat suara gembira dengan lagu pujian. Kasih setiamu lebih daripada hidup, dan bibir kami akan memujimu dalam bayang-bayang sayapmu. Kami bernyanyi dengan gembira. Kami akan memujimu selama kami hidup. Kami akan mengangkat tangan kami dan memanggil namamu. Wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Mari dengan penuh rasa syukur kita nyatakan pujian ini. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang saat ini mengikuti ibadah dari kediaman masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Shalom. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Iya, selamat pagi Ibu. Di sini ada Bu Heni Joko, ada Bu Rina, ada Pak Teddy. Selamat pagi. Wah, ini ada Bu Erni. Selamat pagi, Bu Sembiring, Pak Novan, dan Ibu. Ya, wah selamat pagi. Tampak sekali wajahnya wajah-wajah ceria, penuh dengan sukacita ya, karena ini adalah hari yang kita tunggu untuk kita boleh bersama-sama beribadah ya, walaupun saat ini masih dilakukan dengan online. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita terus berharap bahwa keadaan boleh semakin dan terus membaik sehingga di waktu yang tepat nanti kita bisa kembali beribadah di gedung gereja ini. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini, jikalau nanti ada dari Bapak Ibu yang akan menyampaikan pokok doa untuk boleh didoakan bersama-sama, nanti Ibu Bapak boleh menuliskannya di kolom chat, baik yang saat ini mengikuti lewat Zoom ataupun Ibu Bapak yang juga mengikuti ibadah melalui live streaming. Kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita mendengarkan sabda Tuhan. Sejauh manakah pertobatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah sungguh kita menjadi anak-anaknya yang menghasilkan buah, atau kita justru menjadi anak-anaknya yang saat ini tidak sedang menghasilkan buah? Mari kita terus bersatu bersama di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam kesungguhan hati memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan kasih karunia, Engkau memanggil kami untuk bertobat, bertahan, dan berharap. Kuatkan kami agar kami dapat bekerja selalu untuk kebaikan bersama. Kami mengaku bahwa meskipun kami mencari dosa pada orang lain, kami enggan untuk memeriksa diri kami sendiri.
kami terjebak dalam kebijaksanaan duniawi dan melupakan kata-kata-Mu. Kami mengeluh tentang masalah dan gagal melihat pemberian baik-Mu. Sabarlah terhadap kami dan peliharalah kami sehingga kami dapat tumbuh dalam cinta. Demi anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anaknya yang telah mengakui dosa, maka saat ini kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, kasih Allah nyata dalam hidup kita. Mari kembali kepadanya karena Allah sungguh mengasihi kita. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baiklah pada Bapa. Oh, baiklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baiklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Mari dengan penuh rasa syukur kita nyatakan pujian ini. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu
Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, di dalam kebaikan dan kasih sayang Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena pada saat ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Bahkan kami boleh beribadah tidak dibatasi oleh ruang dan juga oleh waktu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini di dalam kerendahan hati kami memohon kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami dimampukan untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang setia, tetapi kami juga boleh dimampukan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, kami sangat rindu agar kebenaran firman-Mu ini tidak hanya menegur kami, tetapi juga boleh mengubahkan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi semakin lebih baik lagi dari hari ke hari. Oleh karena itu ya Bapa, berkati dan juga tolonglah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah kasih setia dari Tuhan yang menolong dan melengkapinya, sehingga setiap bagian yang akan disampaikan, semuanya boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami mengucap syukur. Amin. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan 9. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan 9. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 63.
Tubuhku rindukanmu bagaikan tanah yang kering dan tandus. Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu bagaikan tanah yang kering dan tandus. Ku memandang padamu di tempatmu yang kudus, melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu bagaikan tanah yang kering dan tandus. Aku mau memujimu di seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Dikenyangkannya jiwaku bak dengan lemak dan sumsum, dengan bibir yang bersorak ku memuji. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu bagaikan tanah yang kering dan tandus. Bila ku mengingatmu dari tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku ya Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu aku berserah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu bagaikan tanah yang kering dan tandus. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini,
dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, besar harapan bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Terima kasih juga untuk segenap keluarga besar dari GKI Gejayan dimanapun berada, yang pada hari ini sudah mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube dan juga yang mengikuti melalui Zoom. Bapak Ibu yang terkasih, pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita diajak untuk kembali merefleksikan kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini kita sudah menghasilkan buah ataukah kita justru belum menghasilkan apa-apa? Sangat menarik saudara, karena perihal tentang berbuah, hidup yang berbuah itu diawali dengan bacaan kita pada pagi hari ini, dikaitkan antara dosa dan juga dengan penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah pendapat saudara ketika saudara melihat orang lain hidup menderita? Hari ini kita bisa melihat ada begitu banyak penderitaan. Kalau kita mau buka mata saja, maka kita akan melihat bahwa ada begitu banyak orang lain yang mungkin hidupnya tidak seberuntung kita pada saat ini. Kita mungkin tidak terlalu banyak berpikir ketika kita akan makan apa hari ini. Tetapi pernahkah kita membayangkan bagaimana dengan mereka yang hari ini bahkan untuk sesuap nasi mereka harus berjuang dengan begitu luar biasa. Dan masih ada begitu banyak hal lain. Nah saudaraku, mungkin ada begitu banyak pendapat, bervariasi. Mungkin ada dari antara saudara dan saya yang kita merasa kasihan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Iya, tetapi tidak semua orang itu merasa kasihan, tidak semua. Dan apa yang terjadi? Mungkin ada juga orang-orang yang kemudian mulai memberikan penilaian, kemudian mulai menghakimi, kemudian mulai menjatuhkan pandangan bahwa orang itu ya mengalami penderitaan karena kesalahannya sendiri itu ya. Salah siapa? Sudah dibilang dulu jangan begitu, sudah dibilang jangan ambil keputusan yang demikian. Nah sekarang kalau kamu menderita itu ya, ya itulah konsekuensinya, itulah resikonya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ya kita mau melihat bahwa tidak semua orang melakukan hal ini. Tidak semua orang menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya oleh karena penderitaan yang sedang dialami, saudara. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat ya, kadang inilah yang menjadi cara pandang yang saya rasa ini tidak tepat atau cara pandang yang keliru gitu ya, bahwa orang yang jahat maka pasti akan menderita, dan itu karena apa? Karena perbuatan dosanya, sehingga dari perbuatan dosanya itulah dia mendapatkan hukuman dari Tuhan, dan hukuman dari Tuhan itu dilihat oleh kacamata manusia dengan penderitaan yang dialaminya. Nah, tetapi kemudian pandangan yang berikutnya bertolak itu ya, bertolak bahwa orang yang baik itu pasti akan hidupnya itu berbahagia, selalu akan bahagia, senang gitu ya. Kenapa itu ya? Ya karena memang dia hidup menurut taat kepada Tuhan, sehingga terus di sepanjang kehidupannya dia diberkati oleh Tuhan.
Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa cara pandang yang demikian adalah cara pandang yang kurang tepat, kurang pas, atau ini keliru seperti itu ya. Karena apa? Karena kita juga harus berpikir bahwa tidak semua, tidak sedikit orang yang baik, tetapi hidupnya itu justru mengalami penderitaan. Mungkin saudara pernah melihat orang ini hidupnya tuh baik, dia melayani, dia setia, dia hidup di dalam ketaatan. Tetapi kenapa penderitaan demi penderitaan selalu menghampiri kehidupannya? Lalu kemudian kita juga bisa lihat ya, orang yang jahat gitu ya, orang yang hidupnya tidak baik, tetapi kok justru malah mereka itu bahagia. Nah, hari ini sedang naik daun ini ya, trending cerita tentang crazy rich, saudara ya. Kita bisa lihat apa yang tidak kurang enak dari kehidupan mereka itu ya, tetapi mereka menipu orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlihat mereka sepertinya hidup nyaman, hidup enak, tetapi mereka hidup bergelimang dengan dosa. Dan yang lainnya, saudara, yang hari ini sedang tren ini tentang binomo, saudara. Nah, ini juga bagaimana keserakahan membuat mata orang kemudian menjadi tertutup. Dia hidup dengan enak gitu ya, dan orang lain menderita oleh karena perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik adalah cara pandang yang keliru ini rupanya itu sudah ada dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu, saudara ya. Nah, dan yang fatalnya, ironisnya, sangat memprihatinkan, cara pandang yang demikian itu justru dimiliki oleh orang-orang yang berlabel agama. Mereka beragama, saudaraku. Nah, pada zaman itu ada pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidupnya benar, hidupnya saleh, ya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang yang hidupnya itu tidak taat, dia berdosa, ya maka dia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa penderitaan-penderitaan di dalam kehidupannya. Jadi semakin besar dosanya, maka akan semakin besar penderitaan yang dialaminya. Itu yang menjadi takaran penilaian mereka itu ya. Nah, kita lihat, kita akan membandingkannya dengan Lukas 13. Ini ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya di sini ada dua peristiwa. Kita akan lihat ya, ada dua peristiwa yang dijadikan cara untuk pendekatan, saudara. Bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu memiliki pemahaman. Nah, yang pertama itu adalah peristiwa orang Galilea yang mati terbunuh dan kemudian darahnya tercampur dengan darah korban. Cukup menarik gitu ya, karena pandangan mereka langsung ke arah sana itu ya. Mereka adalah orang yang berdosa sehingga mereka layak mendapatkan penderitaan. Nah, ini ada cerita di balik kisah Lukas 13 ayat yang pertama. Ini kebanyakan penafsir menduga bahwa korban itu adalah sekelompok orang Selot yang ada di Galilea. Ini kaum Selot itu terkenal sebagai pemberontak dan juga sebagai pengganggu Roma yang pada waktu itu juga menjajah Palestina. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, sama seperti orang Galilea pada umumnya. Mereka juga mengikuti ziarah ke Yerusalem. Mereka datang ke Yerusalem. Tetapi kemudian kaum Selot ini, orang-orang Selot ini memanfaatkan untuk mereka itu mempropagandakan gagasan mereka tentang Mesias itu ya, tentang Mesias yang ada di dalam bayangan mereka itu ya, Mesias yang mengalahkan penindas. Dan rupanya kepemimpinan pada saat itu ada Pilatus ya. Pilatus tentu sudah bisa mencium apa yang dilakukan oleh mereka. Sudah lama, saudara, sudah lama. Dan Pilatus sangat terusik gitu ya dengan orang-orang Selot ini. Maka dia melakukan sebuah perencanaan. Perencanaannya apa? Ya, menyingkirkan orang-orang ini. Nah, maka dari itu penyingkiran kaum Selot ini dilakukan dengan penyamaran ya. Mereka bersama-sama ikut beribadah. Nah, dengan satu komando mereka menghunus
orang-orang itu dengan pedang, dan pada akhirnya darah mereka itu tercampur dengan darah korban yang akan dipersembahkan. Nah, jadi ini sangat tragis gitu ya, darah mereka, darah manusia tercampur dengan darah korban, sedangkan darah korban itu menjadi simbolik ya sebagai persembahan. Nah, Bapak Ibu, ada banyak sekali penafsiran tentang kisah yang pertama ini gitu ya. Tidak ada yang mengerti dengan persis apa yang terjadi di balik tragedi di bait Allah ini. Tetapi rasa-rasanya peristiwa inilah yang paling cocok begitu ya. Kenapa gitu ya? Karena memang sangat sesuai dengan kepribadian dari Pilatus. Ya, Pilatus itu orangnya dia sangat tidak senang dengan orang Yahudi, dan dia mengambil banyak kesempatan gitu ya. Ketika ada kesempatan dia selalu akan menghina orang-orang Yahudi. Mereka bahkan tidak canggung gitu ya, tidak canggung untuk merampas milik mereka, bahkan dari persembahan bait Allah. Mereka tidak akan ragu untuk melakukan hal itu, dan masih banyak hal yang lain. Mereka memperlakukan orang-orang Yahudi dengan tidak adil, lalu kemudian misalnya membunuh tanpa pemeriksaan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menarik ya. Kalau dari poin yang pertama kita simpulkan bagaimana cara pandang orang Yahudi pada saat itu ketika ada peristiwa yang pertama ini. Nah ini ya, peristiwa yang pertama ini mereka langsung beranggapan bahwa ya itu karena dosa mereka. Mereka mati dengan cara yang tidak lazim, mereka mati dengan cara dibunuh, yaitu karena kesalahan mereka, itu karena dosa mereka. Mereka layak untuk mendapatkan penderitaan. Dari peristiwa yang pertama. Kemudian ada peristiwa yang kedua yang disusulkan ya. Ini kisah yang kedua tentang peristiwa 18 orang mati tertimpa menara di Siloam. Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa kisah ini berbeda dengan kisah yang pertama. Dan memang ini adalah penambahan cerita, saudara ya. Berbeda karena yang pertama orang-orang itu mati terbunuh. Lalu kemudian contoh yang kedua, orang-orang itu mati karena terjadi kecelakaan gitu ya. Mereka tertimpa menara di Siloam. Tetapi kemudian bagaimana cara pandang mereka? Sama. Mereka tetap punya cara berpikir yang sama. Bahwa baik mereka yang mati terbunuh ataupun mereka yang mati tertimpa menara di Siloam, satu mati karena kecelakaan, yang satunya mati dengan cara yang tidak wajar, itu sama karena mereka berdosa. Dan dosanya itu membawa konsekuensi, yaitu apa? Termasuk di dalamnya penderitaan. Nah, saudara, mari sekarang kita lihat bagaimana Yesus merespon, bagaimana Yesus menyikapi tentang hal ini. Sangat tegas, luar biasa tegas. Di sana dikatakan bahwa Yesus tidak setuju, dan hal itu diucapkannya 2 kali di dalam ayat yang ketiga dan di dalam ayatnya yang ke-5. Dikatakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Ketidaksetujuan Yesus dengan pendapat dan cara pandang mereka disampaikan dengan tegas. Tidak, ya, tidak. Kalau kamu tidak bertobat, kamu pun bisa mati dengan cara yang demikian. Yesus ingin supaya mereka tidak segera ya menaruhkan praduga itu ya, tidak menuduh orang lain menderita. Jadi setiap orang yang menderita itu karena dosa begitu. Bapak Ibu yang terkasih, ini sangat menarik sekali. Teks ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa ada sesuatu hal yang penting, saudaraku ya. Ini catatan kita. Kedekatan mereka dengan Tuhan tidak berbanding lurus dengan buah pertobatan mereka. Jadi dekatnya mereka dengan bait Allah, kedekatan mereka dengan Tuhan itu tidak menjadi jaminan bahwa hidup mereka berbanding lurus dengan buah
yang mereka hasilkan. Karena kenyataannya ini justru bertolak belakang, saudara. Ya, ada banyak hal yang mungkin menyebabkan, tetapi itu tidak menjadi penting karena hal itu kembali kepada kita saat ini, saudaraku ya. Bagaimana dengan saudara dan saya yang hari ini memiliki kedekatan dengan Tuhan melalui kehidupan pribadi kita, melalui persekutuan kita, melalui ibadah kita, melalui doa-doa kita, gitu ya. Apakah semua yang kita dengar, apakah semua yang kita doakan itu berbanding lurus sama gitu ya hasilnya, apa yang masuk sama dengan apa yang keluar, saudara. Apa yang kita dengar tentang firman Tuhan, itu pula yang kita ejawantahkan di dalam keseharian kita, saudara. Nah, kalau kita tidak lebih baik dari mereka, maka Minggu Prapaskah ini menjadi saat untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita. Mari, saudara, segera sadari dan ambillah sebuah sikap pertobatan. Yesus mengingatkan menggunakan perumpamaan. Ini menariknya ya saudaraku, dia menggunakan perumpamaan pohon ara. Mengapa pohon ara? Pohon ara, anggur itu bukan tanaman yang asing untuk orang Yahudi pada saat itu. Sehingga ini memang luar biasa unik ya. Yesus mendekati dan menyampaikan gagasan pemikirannya dengan cara yang sebenarnya mereka sangat mengerti. Mereka bukan tidak mengerti itu ya tentang pohon ara. Nah ini kembali berbicara tentang pohon ara, kita harus menyadari bahwa pohon ara itu jenisnya banyak, Bapak Ibu. Tidak hanya satu jenis, dia ada lebih dari 20 jenis ya. Ada yang berbentuk pohon. Kalau kita ingat cerita tentang Sakeus yang naik di atas pohon itu ya, itu menunjukkan bahwa berbentuk pohon ya. Tetapi ada begitu banyak varian dari pohon ara ini. Jadi banyak sekali jenisnya. Dan yang menarik adalah kalau pohon ara ini dirawat dengan sungguh-sungguh, dirawat ya. Jadi mungkin daun yang kering dibersihkan, dipupuk dan seterusnya, maka dia akan berbuah tidak mengenal musim. Artinya apa? Pohon ara itu sepanjang tahun mestinya akan menghasilkan buah. Dan kalau dia mau berbuah, buahnya itu banyak, saudara. Jadi ini menjadi satu gambaran yang cukup jelas. Ini sangat menempelak mereka ya. Dan apalagi pohon ara ini adalah pohon ara yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia tumbuh di dalam kebun anggur. Kebun anggur itu selalu mendapatkan perawatan yang luar biasa, ekstra, saudara ya. Nah, bagaimana dengan pohon ara yang ada di tengah-tengah kebun anggur itu? Sama, tidak dibedakan, mendapatkan perawatan yang sama. Nah, tetapi kemudian yang unik apa, saudaraku? Setelah 3 tahun dipelihara, dirawat sedemikian rupa, 3 tahun ia tidak berbuah. Dan hal itu diketahui oleh pemilik kebun itu sendiri. Ketika dia datang sendiri. Dia tidak menyuruh orangnya, tetapi dia datang walaupun diiringi dengan orangnya, begitu ya saudara. Dia ingin mengambil sendiri buah itu dari pohonnya. Tetapi betapa dia kecewa. Kenapa, saudara? Dipelihara selama 3 tahun, dirawat sedemikian rupa, tetapi pohon ara itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan ini sangat jelas sekali, saudara ya, mengecewakan. Nah, demikian juga dengan kita pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, sadarilah bahwa sesungguhnya kita ada di kebun anggurnya. Kita bukan tidak terawat, kita sangat terawat, kita dirawat. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita bersaat teduh, ya, kita beribadah bersama-sama. Harusnya, logikanya,
sewajarnya. Apa yang sudah dirawat itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang manis. Tetapi kalau hari ini kita melihat bahwa kehidupan kita yang sudah dirawat dan tidak menghasilkan apa-apa, maka kita harus sadar ada konsekuensinya. Di sana dikatakan tebang, tidak berguna. Sama kalau ibu-ibu yang di rumah atau bapak-bapak yang suka bertanam begitu ya. Yang ditanam adalah tanaman buah. Anda menanam misalnya cabai sudah ditanam loh sekian lama. Dipupuk, diganti tanah, disiram, dirawat, dijaga, tidak menghasilkan sama sekali. Kira-kira kita bagaimana, saudara? Gemes gitu ya, kita jengkel. Lu buat apa? Ini ngabiskan pupuk ya. Ini menghabiskan waktu dan energi saya, cabut buang saja. Nah, saudaraku, tentu ini menjadi satu bagian dari resiko ketika kita tidak menghasilkan apa-apa. Ingat, saudara, bahwa yang Tuhan inginkan bukan sekedar pertobatan. Bukan sekedar pertobatan ya, tetapi yang Dia inginkan adalah buah dari pertobatan itu sendiri. Buah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Buah itu menjadi gaya hidup saudara dan saya pada hari ini. Dan ini tidak mudah. Orang yang bertobat adalah orang yang berani mati untuk dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri. Ya, egonya, saudara, dia berani mati untuk dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego diri sendiri, memang itu jauh lebih sulit ketimbang mungkin kita harus mengalahkan orang lain yang nampak di depan kita. Jadi memang paling sulit itu adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat ya bahwa meski perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini berupa peringatan dan juga di sana tampaknya menyeramkan gitu ya, ada hukuman di sana, tetapi di balik itu semua sesungguhnya sedang menampilkan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan terhadap pohon ara itu. Nah, siapakah pohon ara itu hari ini? Ya, pohon ara itu adalah saudara dan saya. Lihat, pengurus kebun, dia mau bernegosiasi dengan pemilik kebun anggur, tolong. Diberi waktu 1 tahun, ya 1 tahun. Siapa tahu dengan dicangkul, siapa tahu dengan diberi pupuk kembali, gitu ya, dibersihkan dan seterusnya, maka nanti tahun depan dia akan menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada kesempatan, ada waktu yang diberikan pada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita mau membuka diri, untuk kita mau diganti tanahnya, untuk kita mau diambil batu-batu yang mungkin mengganggu pertumbuhan dari kehidupan kita. Ya mungkin ada kerikil-kerikil yang tidak berguna, mungkin ada begitu banyak hal yang kita simpan di dalamnya. Itu menjadi kesempatan untuk kita bisa membereskan segala sesuatunya. Nah, sadari ini saudara ya, penyebab dari pohon yang tidak berbuah itu bisa jadi karena ada sampah. Ya, walaupun mungkin ini tidak sepenuhnya ya saudara, tetapi sampah dalam kehidupan kita ini menjadi metafor saudara. Sampah apa saudara yang sedang kita simpan hari ini? Sampah kepahitan mungkin ya, sampah kesombongan, sampah keegoisan, mungkin ada batu-batu yang tidak berguna yang justru menghambat agar akar ini bisa terus ke bawah gitu ya. Tetapi kemudian batu-batu itu tetap kita pertahankan saudara. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk, kerikil-kerikil bad habit yang tetap kita pertahankan, sehingga akhirnya kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak lebih dari pohon ara ini. Kita tidak lebih dari orang-orang yang diceritakan dalam kisah pada pagi hari ini. Mereka yang mati terbunuh,
mereka yang mati tertimpa menara di Siloam, ya, kita sama dengan mereka, kita sama-sama berdosanya, dan hanya karena anugerah dari Tuhan, kita itu memiliki kesempatan untuk bertobat sebelum waktunya habis, saudara. Ingat, waktu kita sangat terbatas, kita diberi kesempatan. Ingat, saudaraku, puncak kehidupan pohon adalah ketika dia menghasilkan buah, ketika dia berbuah. Maka puncak dari kehidupan anak-anak Tuhan adalah ketika dia juga menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudaraku, mari kita kembali koreksi diri kita masing-masing. Kita lihat diri kita, ya. Apakah kita menghasilkan buah? Ya, kalau tidak, kita diingatkan. Ini semua masih dalam kemurahan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, ya. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ya, penghakiman ketika waktunya sudah tiba, yaitu akan tetap dilangsungkan. Tidak adanya pertobatan akan menghasilkan kematian, kebinasaan. Dan sekali lagi, penyebab kebinasaan atau kematian itu bukan Tuhan, karena Dia selalu memberi kehidupan, Dia selalu menawarkan kehidupan. Mari saudaraku, Prapaskah yang ketiga pada hari ini mengingatkan kita beberapa hal, saudara. Ya, yang pertama adalah Yesus meminta supaya kita tinggal di dalam Dia. Yesus meminta supaya kita tinggal di dalam kebun anggurnya, di dalam kebun anggurnya. Karena apa? Karena memang di luar Dia kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Bayangkan saja, yang sudah di dalam kebun anggurnya saja tidak menjadi jaminan dia akan menghasilkan buah, saudaraku. Jadi yang pertama, kita diajak untuk tetap tinggal di dalam Dia, karena itu adalah sumber pertumbuhan kita, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita diajak untuk melihat supaya kita punya kehidupan tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang total, saudara, bukan tobat tomat begitu ya, tobat kumat begitu. Ini menindaklanjuti dari sejak Rabu Abu yang lalu. Kita punya tekad mengawali perubahan-perubahan kehidupan kita supaya kita bisa menghasilkan buah. Nah, lalu saudaraku yang berikutnya, kita gunakan kesempatan yang ada, ya. Kita gunakan kesempatan yang ada. Bagian yang ketiga, jangan sibuk untuk melihat orang lain. Jangan sibuk untuk menghakimi orang lain. Daripada kita sibuk memikirkan, menghakimi orang lain, lebih baik kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya, supaya kita bisa merespon kesabaran Allah. Ingat, semua boleh ada itu karena kesabaran dari Tuhan. Maka responlah kesabaran Allah ini dengan berbenah diri. Mari saudara, kita berikan diri kita untuk kita mau diubahkan dari waktu ke waktu. Selamat berbenah diri dan selamat menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, mari di dalam saat teduh kita mengambil sikap berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Jikalau pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini kembali kami diingatkan supaya kami boleh merespon kebaikan dan kesabaran Tuhan. Ketika di dalam kehidupan kami ini, kami lebih sering mendukakan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan,
agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menghasilkan buah-buah pertobatan, sehingga hidup kami juga boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami mohon di dalam setiap kelemahan dan juga keterbatasan kerapuhan kami, rahmat Tuhan memampukan kami. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa atas setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Anna Triana. Kami mau berdoa untuk Bapak Paul Manafe. Kami mau berdoa buat Ibu Naftali Novaria. Kami mau berdoa buat Bapak Trimargono. Kami mau berdoa buat Saudara El Hatu. Dan kami juga mau berdoa untuk keluarga Ibu Ati Udayanti. Bapa di dalam sorga, di dalam keterbatasan fisik mereka, di dalam kelemahan fisik mereka, kami terus memohon kiranya kasih Tuhan melawat mereka, memulihkan mereka. Tuhan memberkati setiap proses pengobatan yang sedang dilakukan, setiap perawatan yang sedang dilakukan, baik mereka yang hari ini dirawat di rumah sakit ataupun mereka dirawat di rumah. Tuhan juga menolong agar setiap anggota keluarga Tuhan mampukan untuk mereka boleh melayani, mendampingi saudara-saudara terkasih kami di dalam kasih dan juga di dalam kesabaran. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami juga hendak menaikkan syukur kami untuk setiap berkat yang sudah Tuhan limpahkan, Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, Saudara Fani, Saudari Kesia Elizabeth, Saudari Felicia Christine, Ibu Johanna Paembonan, Bapak dan Ibu Arviendra. Terima kasih Tuhan bahwa di dalam kehidupan dan setiap langkah mereka, anak-anak-Mu ini boleh senantiasa melihat, menyaksikan dan merasakan kasih dan juga kemurahan dari Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan, melalui setiap kebaikan dan juga berkat yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan mereka, anak-anak-Mu ini boleh terus mengucap syukur dan juga boleh menjadi perpanjangan tangan bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami berdoa memohon berkat Tuhan atas setiap rencana kehidupan anak-anak-Mu, baik mereka yang sedang studi, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang berusaha. Kami mau berdoa buat Saudara Frans, kami mau berdoa buat anak-anak dari Ibu Anna Triana, kami mau berdoa untuk Saudara Abraham, untuk Saudari Sasmi Ariesti, untuk Kesia, untuk Bapak Jo, untuk Saudara Immanuel, untuk Saudari Maria Hana, untuk Saudara Warih Jati, dan juga untuk Nicholas. Bapa di dalam sorga, kami membawa setiap rencana kehidupan anak-anak-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami rindu Tuhan boleh turut campur tangan di dalamnya. Karena kami percaya masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga mau berdoa untuk setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kiranya kasih Tuhan yang boleh senantiasa ada di sana. Kami rindu kehidupan kami boleh menjadi berkat melalui buah-buah pertobatan kami. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk panitia Paskah yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberkati agar anak-anak-Mu ini boleh terus bergandengan tangan, bekerja sama, melayani Tuhan,
melalui kepanitiaan ini. Tuhan menolong agar setiap hal yang telah direncanakan semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ada begitu banyak doa dan permohonan kami yang mungkin tidak dapat kami sampaikan, namun kami percaya Engkau Tuhan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Dalam kesempatan ini, kami mempersilahkan jemaat untuk scan barcode QRIS di layar gadget jemaat. Sedangkan persembahan tunai dapat dikumpulkan melalui kantor gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat 1 Tawarikh 16 ayat 29. Kita akan membacanya bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Saudara yang terkasih dimanapun berada, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat bagi umat-Nya. Bapa, kami juga mengucap terima kasih karena Tuhan telah memperkenankan kami beribadah pada pagi hari ini dan memperkenankan kami mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan sehingga layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijakan sehingga persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi gereja kami dan berkenan di hadapan-Mu. Doa ini kami mohon dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, biarlah kita tetap teguh mengikut Tuhan, setia melakukan perintah-Nya, dan tetap berbuah kabar sukacita bagi dunia. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap ibadah yang menderu. Mari dengan sukacita kita nyatakan pujian ini. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, kembalilah di dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Dan teruslah hidup menghasilkan buah-buah yang berkenan bagi Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan saudara. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosiana, amin. Bapak Ibu di YouTube yang ingin mengikuti fellowship bersama pendeta, penatua dan pembina dapat bergabung ke link Zoom berikut ini. Selamat berkarya di pekan yang baru, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang tak kau beri, lebihi segala yang terbaik.